Halo guys, welcome to Gera Editan Channel. Saya jumpa lagi bersama saya, reviewer terviral, terngakak, terpopuler, ternyata sih terkopi. Pi, gimana? Kalau biasanya lu gimana sih ngerespon yang begini? Diam aja. Dia ngikut Lemari biasanya. Hari ini saya tidak bersama Alpi karena udah dipecat katanya. Alpi lagi pergi. Alpi lagi pergi ke Daihatsu ngurusin mobilnya, ngelunasin mobil dia. Oh, udah lunas ya, ye. Alpi sekarang udah nggak butuh gue. Mobilnya udah lunas. Kan gue bilang lu lagi pergi. Lu lagi pergi. Niat gua baik, gua Gimiknya- masak aromaterapi gitu. Gimiknya lu lagi pergi. Alpi tuh aneh banget, masa ada orang nggak suka ngutang ya? Ngutangnya dilunas-lunasin sama dia. Ya orang Lu- namanya utang dilunasin lah goblok. Tahu nggak? Aku punya dengar mitos biasanya kalau orang udah mau ngelunasin utang itu tanda-tanda tau. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda gua kaya. By the way, hari ini aku sudah bersamakan Natya Sina dan Randy Pertananda dari channel Step by Step ID. Yang udah jarang upload, tapi kita upload short. Gila nggak jarang upload aja kaya ya Pi. Kalau kita mah harus upload mulu ya biar bisa kebayar utang ya. Amin. Udah lunas. Jangan ngajak-ngajak. Sombong banget mancing iya nggak bisa dipancing Alpi dikit. Udah kagak usah pakai itu napa ya? By the way ini karena nggak tayang, karena seriesnya ini kan nggak tayang di bioskop, jadi hari ini kita masuk ke segmen kami review. Dia nggak ada koordinasi loh, nggak Iya. tahu ya. Kami review. Kita aja baru tahu pas udah syuting ya. Tapi di konten kali ini kita mau nge-review sebuah series yang lagi rame ya. Kayaknya Iya. lagi rame di TikTok lagi rame. Lagi makan. Oke, jadi hari ini kita mau nge-review series namanya Teludara. Yeay, sebelumnya makasih Kami dulu. harus Makasih dulu kita boleh ikut nge-review bareng ya. Iya, Karena kalian resah ya. Sebenarnya nggak resah, cuman Aku kayak lihat di story kalian resah banget kayaknya nih. Kayak banyak kita- yang ingin disampaikan. kita nggak resah sih, cuman agak kecewa aja. Agak kecewa. Dan terus aku ngeliat review dari kamu. Iya. I thought you're gonna be the same like me gitu Enggak, kan. Maksudnya berbeda. ternyata lumayan berbeda. Oke. Aku ngasih rating 5, Randy lebih parah 4, 4. Gerald ngasih 8,5. Aku 8,5. Gitu. Kayaknya terus aku bilang, Ger, kita review Teluh Darah. Soalnya sering kali kita sama kan opininya. Iya, most of the time. Iya, apa yang dia bilang bagus, oh ya aku juga akan bilang, oh ya bagus juga, bener. Apa yang aku rekomen ke Gerald, Ya, biasanya aku dia sadar. bilang, Ntar masuk. Ya di Allah. sini intermezzonya banyak ya. Fungsinya Iya. apa nih kalau boleh tahu? Biar nggak Estetika. Oh, kirain kalau Biar- emosi mukul ini gitu, enggak Kalau ya? emosi ntar pukulin aja kepala dia. Nah, biasanya Gitu. kan sama. Ya kan aku Iya, sering iya. ngerekomendasiin film ke kamu Dan juga. selalu aku kalau Kanate lagi nge-review film aku selalu kayak sama gitu. Aku Iya. nge-replay story kan. Iya, sama gitu. Makanya ini agak jomplang nih di Teluh Darah. Aku bilang sama Randy, yang masa Gerald ngasih 8,5? Aku bilang kayak gitu. Nanti kita dengar kenapa Iya. aku 8,5, aku juga Oke. pengen dengar kenapa kalian kasih 4 gitu ya. 5 lah. Ya 5. pokoknya kita akan berdebat ya. Oke. Kita akan berdebat secara sehat di sini. Namanya Oke. beropini bebas kan ya. Betul. Oke, by the way Telur Darah ini di Tayang di Disney Plus. Udah ya. Enggak, ini dulu dong. Oh ya. Disutradarai. Disutradarai oleh Kimo Stambul, ditulis oleh Agasya Karim, Khalid Kasogi, Bayu Kurnia, dan Kimo Stambul. Berjumlah terdiri dari 10 Nah, episode. 10 episode. Maksudnya itu Iya, ya, oke. dan dibintangi oleh Mika Tambayong, Deva Mahendra, Justin Adiwinata, Hingka Mudra, Lukman Lukman Sardi, Sardi, Willem Beavers, Imelda Terin, Ece Shenina. Bagus, Senina Cinnamon, dan Kiki Narendra. Ya. Oh. Dan juga ada penampilan spesial dari Joe Biden, Barack Obama, dan Hillary Clinton. Jadi kalau mereka ada, gue nggak berani kasih rating 5. Mohon maaf. Bercerita tentang kehidupan Wulan, seorang perempuan cerdas yang bekerja di sebuah perusahaan investasi. Ia dikenal sebagai perempuan yang berpikiran modern dan tidak percaya klinik. Namun, kehidupannya berubah drastis setelah anggota keluarga mengalami teror aneh. Oh, ini kayak yang Bahasa di isyarat. Ya di SNL itu ya. Iya. Oh, kayak ini yang kayak Rihanna ya yang kemarin ya. Terus gue bingung lu baca iya, gue ngapain. iya, Udah iya. ya, kita translate aja, oke? Teror bermula ketika seekor musang mati tiba-tiba tergeletak di atap rumah Wulan. Emang iya? Ada adegan itu? Oh, Nggak bukan. tahu, Nanti nggak awalnya tahu. cuma bunyi duk doang. Duk doang. Terus tadi Duk. pasti di Makanya, rumah. ini di Iya. sinopsis. Oh, ini. nggak ada itu. Musang Asal matinya tuh. di rumahnya si itu Si Esa. 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 Iya. Tapi ini tulisannya
Teror Wulan. itu bermula ketika seekor musang mati tiba-tiba tergeletak di atas rumah Wulan. Enggak, cuman bunyi duk doang kan. Awalnya kita nggak tahu itu apa. Nah iya. Nggak dilihat Iya, salah nih berarti. Edit bisa langsung edit. Gimana sih sinopsis official bisa salah? Wulan yang tinggal bersama orang tua serta adiknya itu semakin tertekan ketika mendapati belatung ada di makanan mereka. Pada waktu yang sama seorang laki-laki muda bernama Esa harus menyaksikan kematian tragis ayahnya. Udahlah kira-kira kayak gitulah ceritanya ya. Intinya Jadi intinya adalah seorang keluarga yang keluarga yang tadinya harmonis, adem ayem, ada ayam tiba-tiba dapat teror, dapat teror. berupa Telur. Berupa teluh telur. atau Atau santet. santet. dan Kayak gitu. ternyata teror ini berhubungan sama masa lalu mereka. Masa Masa lalu Bapaknya. orang tuanya mereka. Iya, Yes. masa lalu orang tuanya mereka. Oke. Sebenarnya inti filmnya itu ya, itu yang Ya. dicari tahu apa Ya, sih yang apa membuat yang mereka terjadi nih? diteluh. Jadi buat diteror. kalian yang mau nonton film Telur Darah dan nggak mau kena spoiler, kalian Ya. keluar dulu, jangan dilanjutkan. Jangan habis itu marah-marah. Spoiler bang, kenapa lu spoiler gue? Bodoh amat setan babi bangsat anjing babi. Setan sialan anjing pelek jangan jangan marah-marah kalau sudah di spoiler. Biasa suka gitu. Suka gitu ya? Kan udah Ya bilang udah, spoiler review. kalian keluar dulu, terus masuk lagi nonton lagi. Ya nanti kalau sudah nonton mau berdiskusi silakan kembali Ya. ke sini, nonton di kolom komentar sampai penuh, nonton sampai selesai, terus kita berdiskusi biar AdSense-nya jalan. Iya. Yang Suka dulu, kalian suka kita dulu. suka dulu betul. Yang kita suka dulu apa yang hal yang kalian suka dari film ini? Dari Banyak. series ini. Jujur ya Banyak. banyak. Apa dulu? Gini, aku tuh nonton Telur Darah sama Randy tuh tanpa ada rekomendasi dari orang. Berarti dari secara Dari awal ya, dari episode 1. Iya, dari episode 1 running. masih running. Dari judul aja itu udah lumayan meyakinkan ya. Telur Darah, ditambah lagi aku lihat aktor-aktornya, oh aktor kawakan semua. Bener, ada Lukman Sardi, ada Mika Tambayong, Tambayong, Deva Deva Mahendra. Mahendra. Jadi kayak Kiki maksudnya Narendra. Kiki Narendra itu yang jadi papanya Cinnamon. oh, itu Kiki Narendra. Namanya Oh Kiki iya, Narendra. dia senior banget kan. Dan Itu kan di awal-awal belum ada. Iya, Iya, tapi di kita awal nggak belum tahu, ada. Terus makin akhir juga pemeran pembantunya juga keren-keren gitu ya. Betul. Tapi dari awal emang bukan karena itu, karena judulnya, terus karena aktornya, terus ngebaca sinopsisnya. Wah, ini Oh. beda nih. Berarti ini bukan film horor yang setan-setan gitu loh. Betul. Tapi ini lebih ke Thriller. real, iya thriller. Maksudnya dan ini real. Kita tahu juga sering terjadi ya di Indonesia santet kayak gitu. Itu kan masih sering kita omongin Dan ya nggak emang sih? secara series tema santet ini masih jarang diangkat gitu ya. Iya, jadi dia anti mainstream ketika yang lain hantu, jump scare dan yang lain-lain, dia berani mengangkat ini Santet. cerita tentang santet. Tema yang berbeda. Yes, terus nontonlah kita episode 1, 2, 3, 4 ya pokoknya dari awal itu ngehook gitu loh, kayak lumayan engage banget dari segi yaitu tadi keluarga yang harmonis, tiba-tiba diteluh, kita nggak tahu mereka kenapa dan kelihatannya semua orangnya baik-baik. Ya, oh oke. Sore-sore gini emang suka bawa anjing jalan-jalan. Oh, ini yang buta anjingnya sama orang ya? Dua-duanya buta. Biasanya kan anjingnya nuntun kan. Iya, ini anjingnya juga. Dia dua-duanya buta emang. Anjingnya juga. Iya, kebetulan di sini dua-duanya. Oh, emang ini kan yang nyasar-nyasar ya? Dua-duanya buta, suka nyasar rumah. Nanti kalau ada duit benerin ya pintunya Iya, bolong. suka Tetangganya bisa masuk. suka lewat kepanjet, suka tiba-tiba kepanjet dia. sini. Iya, oh aduh, iya. Kasihan. Kasihan, pijetin dulu. Masuk angin. Udah biarin aja emang suka gitu dia. Iya. Oke, jadi Oke. ngehook tiap episode dia ngehook ya. Jadi bikin kepo itu dia kan, maksudnya Emang anjingnya bisa terbang. Hiraukan aja. oh, yang aku suka itu tadi kayak ceritanya sebenarnya anti mainstream, terus Iya. dia adegannya tuh dipikirkan dengan baik, skripnya oke. Tau gak sih dialog antar aktornya Ya. itu menurut aku oke. Betul, dialognya Natural banget. natural banget, itu yang aku Setuju. bilang. Natural Karena banget. mungkin ini ya artis-artis kawakan. Yes. Jadi kayak udah jangan ke situ-situ, kameranya ke sini. Ini juga kameramen. Makin gila-gila dia. Kameranya ke sini, setan. Kan kita mau nge-review ini. Oke, jadi kalau secara pemeran aku suka banget sama Lukman Sardi. Sama Oh iya. sama Di sini- istrinya juga aku suka. Si Imelda Terin. Jadi Imelda Iya. Terin juga ini dulu pernah main di film Tutuge. Tutuge dia Yang jadi film Darling. kerusukannya. Iya, aku dan, suka banget dan di ya. situ aku suka banget sih Imelda Terin. Makanya aku bisa bilang Tutuge itu film horor lokal yang bagus. Salah satu yang bagus, aku setuju. Iya, tapi dan di sini dia buktikan dia bagus lagi. Iya. Dan dipasangkan sama Lukman Lukman Sardi. Sardi. Yang Lukman Sardi itu kayak tau gak sih kayak bapak-bapak kaya yang woles yang chill gitu loh. Kayak kita pasti relate sama tokoh Lukman Sardi, relate ke bapaknya teman kita pasti ada satu yang kayak gitu. Iya 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 iya. nggak Iya sih? iya benar. Bapaknya teman kita tuh Iya, pasti ada iya, satu iya. yang orang kaya yang chill gitu yang suka Iya. bercanda, apalagi misalnya kayak Sama anaknya tuh kayak temen. iya sama anaknya ke temen.
jangankan sama anaknya kayak waktu dia di rumah sakit yang dokter periksa perutnya kayak dia bercanda-bercanda Dia sama bercanda dokter sama gitu loh, bercanda dokternya. yang natural banget gitu. Iya. Menurut gue itu actingnya on point banget sih. Terus Iya. semuanya sih di sini menurut gue semua Actingnya nggak ada yang juara, gagal. skrip dan actingnya ini juara sih. Iya, Peluh terus darah. selain Roma Sandi aku juga paling suka sama yaitu Kiki Narendra yang jadi papanya Nina Cinnamon. Dan Iya. kan di Iya sini sih. cerita di sini tuh diambil dari tragedi pembantaian dukun di Banyuwangi kan. Tahun 1990. 98. Iya. 98 ya? Kalau kalian nggak tahu tragedinya, kalian cari tahu ya. Itu lumayan seru tuh diikuti. Jadi di Banyuwangi pada zaman itu dukun-dukun santet sama pemuka agama itu dibantai-bantain sama ninja gitu kan. Iya. Nah ini awal ininya ceritanya tuh garis besarnya kayak gitulah. Iya. Nah, sosok si Kiki Narendra ini sebagai orang Jawa itu bagus banget sih. Bahasa Jawa itu bahasa Jawa terbagus di Perfilman Perfilman yang horor. pernah ada, Iya. biasanya kan ngawur ya, agak Biasanya ngawur tuh ya. Jawa-Jawa itu Nyampur-nyampur ya? nyampur-nyampur Jakarta, tapi itu Nyampur-nyampur. bener-bener 100% gila. Itu juga yang bikin aku bertanya-tanya, kan film kayak Sewu Dino sama sutradaranya Kimo Stambul ya. Iya. Ini juga Kimo Stambul, tapi kenapa bahasa Jawa di Teluh Darah ini tuh bagus? Iya. Mungkin beda karena gitu ya. karena aktornya si Kiki Narendra itu emang dia orang Jawa gitu. Atau mungkin yang nulis Yang skripnya nulis tuh beda. maksud aku tetap harus Menurut gue tuh Kalau Jawa-Jawa sekali ya. dialognya Dialog. Kiki Narendra itu dialog improve sih itu. Mungkin ya. Iya, makanya Karena karena dia orang Jawa, dia tuh bisa improve Soalnya gitu. natural banget ya. Iya. Nah, kalau misalnya kayak di Sewudino kan si Mika Tambayong itu bukan orang Jawa, jadi dia tuh bener-bener stick to the script, dia nggak bisa improve gitu. Oh. Iya. Menurut gue sih, tapi keren banget sih Kiki Narendra. Gue tuh Iya. sampai kayak, gue kayak lagi ngeliat teman gue dulu waktu di Surabaya, sekolah gitu loh bahasanya. Iya. Bener-bener, Oh, iya, dia bener-bener di bagus Surabaya. banget bahasa Jawa. sosok dia tuh jadi walaupun perannya sebenarnya nggak terlalu penting kan ya, dia datang terakhir-terakhir. Ya. Tapi dia tuh bikin film ini tuh kayak film festival tuh nggak jadinya? Kayak jadi ngerti nggak sih? Dia kayak maksudnya Kayak- bersinar banget kan. Kayak keren deh dia pokoknya, kayak senior banget, film festival banget yang pantas Yang- sih gitu dah pokoknya. Aku nggak bilang mahal juga nggak, tapi Ya. kayak natural itu Terus dan sekeren itu. ya terus Kamu apa yang kamu aku suka lagi ya kalau yang tadi udah kan. Kalau si Kimo Stambul tuh kan terkenal sama Gore. efek-efeknya itu kan. Iya. Gore terus efek ada kelabang Iya. apa segala macam. Nah, itu di awal-awal bener-bener kayak bagus Kayak banget real. gitu. Di awal-awal. Real banget. Yes, di awal-awal. Awal-awal. Aku mau bahas, Iya, aku iya, mau Di iya. bahas. awal-awal. Aku Itu mau- di awal-awal real banget kayak wow gitu. Betul, betul, Di betul. Indonesia maksudnya yang kayak gitu kan jarang banget nih. Ya. Tapi sebenarnya film itu rasanya tuh hampir sama kayak filmnya dia yang Ratu Ilmu Hitam. Iya, benar. Iya. Benar. Sama benar, banget rasanya, benar, cuma benar. bedanya Sama. itu film, ini series gitu. Benar. Betul. Jadi Tapi tetap- dimasukin ke situ. Betul. Tapi Tapi- lebih mateng sih efeknya Iya, di sini betul, menurut betul. aku. Jadi kayak real banget, kayak bukan kecoa, apa sih, Kelabang. Kelabang, Kelabang. tawon. kumbang, tawon ya, Iya. tawon itu tuh kayak real gitu, Belatung. keluar dari badan tuh beneran real, apalagi pas paku, Apalagi Iya. pas yang di perut terus kayak gerak gitu tuh kayak sama jijik sama yang banget. Iya. kelabang-kelabang menggerak-gerak di bawah Iya, kulit. iya, Bawah iya. kulitnya tuh dapat banget sih menurut aku efeknya. Terus ada lagi nggak yang kalian suka dari ini? Hmm. Kalau aku suka sama detail-detail kecil di film ini tuh yang menunjukkan kalau si mereka ini beneran keluarga orang kaya, pengusaha gitu. Jadi kayak yang membuat gue percaya kalau mereka tuh beneran Orang kaya. Misalnya, Apa? Misalnya? kayak mereka lagi makan barbecue, Ya. kan itu home party di rumah. Ah. Tapi barbecue-nya tuh dagingnya tuh nggak yang ditaruh-taruh di meja, Ah. tapi Oh. disusun dibentuk Iya. kayak Oh. barbecue di kayak daging-daging di Lagi di ini loh, resto, lagi di resto. restoran di Yukaku. Itu kan Yes. berarti mereka orang kaya anjir. Iya kan mereka Iya, iya. pesen ini dari restoran Iya. mahal. Terus kayak banyak banget lah detail-detail kecil kayak misalnya kayak set-set rumahnya mereka tuh aku percaya kalau itu rumah orang Orang kaya. kaya. Nggak berlebihan banget, Iya, nggak yang tapi nyaman gitu iya ya. maksudnya itu kalau aku sih bandingkan sama Alena anak Ratu Iblis. Hmm. Itu juga ceritanya keluarga orang kaya tapi rumahnya lebay banget kayak museum. Hmm. Bener-bener lebay banget kayak dia tuh tinggalnya di museum Met Gala gitu kan. Kalau ini enggak, ini tuh rumahnya tuh dibilang lebay banget Enggak, tapi pas pas, ya. Pas untuk ya, untuk nyaman. pengusaha kaya Iya. menurut gue. Jadi kayak aku suka setnya. Set di rumah-rumah di Banyuwangi juga menurut gue kayak Iya, kayak di Banyuwangi Iya, banget kayak- rumah-rumah desa ngerti gitu nggak sih loh. kayak mengingatkan kita akan pulang ke rumah nenek gitu. Pulang ke rumah nenek. Iya nggak sih rumahnya Iya, si iya. dukun Iya, iya. Si Yang dukun. si plot twistnya Iya. sama si Pak Gatot. Pak Gatot. Gatot sama Rumahnya Pak Gatot. rumahnya Hasan. Iya. Hasan ya. Iya kan menurut Iya, gue iya. itu cukup melemparkan kita ke memori rumah nenek sih kayak Oke. emang rumah-rumah desa kayak gitu. Ya berarti semua sepakat ya, yang bagus itu adalah actingnya, skripnya, efeknya di awal-awal, ya nggak? Terus tuh apa tadi? Efeknya, Detail-detail detail-detail kecil. kecil,
itu jalan ceritanya juga itu Dan oke menurut gue banget. emang kayak tiap episode itu kita berhasil dibuat hook gitu loh, kayak penasaran, menebak-nebak siapa yang salah, siapa yang enggak, siapa yang jahat nih. Ya. Tapi kayak ternyata yang orang yang kita pikir jahat ternyata enggak Ya, gitu. ya, Orang ya. yang kita udah berseuzon ternyata enggak. Iya, Menurut gue bener, yang itu. seru tuh itunya. Iya, iya. Ya nebak-nebaknya itu seru Nebak-nebaknya banget. seru-seru. Aku bahas sampai tebak-tebakan sama followers aku, siapa sih ini dukunnya kayak Meskipun gitu. pada akhirnya Ketahuan. di episode 8 itu udah jelas banget. Kalau gue Iya. ya, kalau gue udah bisa nebak siapa pelaku itu di episode Iya, 8 itu udah ketebak anjir. Iya. Menurut gue tuh sayang, harusnya kayak biarkan menjadi misteri sampai episode bener-bener episode terakhir baru dikeluarkan semua, karena di episode 8 tuh kalau misalnya udah ketebak pelakunya siapa, kayak udah nggak ada yang bisa di Ke belakangnya jadi apa lagi nih Iya, gitu. udah nggak ada yang bisa di ini lagi sih. Makanya ada plot twist yang besar lagi endingnya yang Oh, menurut aku iya. jadi lebay karena di episode 8 udah ketahuan. Jadi Oke. dia bingung apalagi nih yang harus bikin Iya, penonton ntar kita wow. bahas ya. Ya agak maksa menurut aku itu. Terus Oh, belum ya? Aku, Oke. tuh, aku tuh Belum. sukanya juga yang Apa? mereka ini memberikan cerita masa lalunya tuh diberikan secara kayak pelan-pelan dan bertahap dan sabar gitu loh. Oh iya, Iya, jadi iya. nggak semua Kayak dibongkar sama satu kayak episode di-drop gitu ya. gitu, enggak. Jadi kayak Oke. tiap episode itu kita benar-benar bisa larut ke dalam ceritanya gitu. Karena dikasih flashback itu pelan-pelan gak yang langsung sekalian ditumpahin sih menurut gue. Aku suka sih Iya. cara film yang kayak gitu. Sama ada satu Apa? aku suka efek yang paling aku suka dari keseluruhan film ini Apa? itu adalah efek si kakaknya Hasan, siapa sih namanya? Kakaknya Adiknya. bukan adiknya Harun. Adiknya Aku Harun. suka ketika scene ustadznya itu yang pertama kali dia baru ditemukan meninggal, yang kepalanya Iya, terbelah, iya. yang di atas mobil itu. Iya. Itu bener-bener ngeri loh, kayak Iya. matanya Iya, iya, kebuka, itu iya. merah-merah Iya, itu kayak serem. gitu. Itu ya. Itu menurut gue tuh serem banget dan beneran real banget, Real ini. gak kelihatan komputer banget itu. Sama ini yang nusuknya itu. Oh, nusuk Iya. leher. Itu kelihatan kayak gitu. Iya, itu aku suka juga tuh. Jago deh efek- Kimo efek- Stambul Iya. pokoknya untuk bagian Efek-efek gitu ya. gor-gor gitu. Iya, makanya kayak sebenarnya agak disayangkan karena efek gore-nya itu kalau lagi bagus Bagus banget. banget. Ada satu juga yang beberapa ya ada yang kelihatan kayak Iya, iya. Ah, iya. Ya, kalau itu nanti di catatan hitam ya. Kalau gitu, Catatan kalau udah nggak ada Yang bagus kayaknya udah. Oke, kita sekarang masuk ke catatan hitam film Telur Darah. Telur Series Series Telur Darah. Darah. Catatan hitam. Menurut Catatan kalian hitam. catatan hitamnya apa? Wah, Ayo yang. Aku Siapa mulai- dulu? aku mulai dulu ya. Boleh. boleh yang punya channel dulu. Oke. Kamu dulu. Kalau aku merasa catatan hitamnya yang pertama adalah santetnya di awal-awal itu kan kelabang, tawon. Itu cukup menarik. Tetapi makin kelamaan menurut gue tuh udah jadi hal yang repetitif. Yes. Jadi capek. Betul. Kayak misalnya ntar Setuju. kecoa lagi, ntar kelabang lagi. Kecoa. Tawon lagi. Iya, tawon Iya. lagi. Terus Belatung lagi. Makanya tiba-tiba pada akhirnya tuh yang pas Mas Kiki Narendranya tuh disantetnya dengan telinganya dimasukin ke Iya, iya. akuarium, terus dia tiba-tiba kayak tenggelam, tapi Iya. tenggelamnya di dunia Di dunia nyata. di Iya. dunia bukan dunia nyata sih. Di keadaan Dunia gaib. realnya. Di keadaan real Keadaan gitu. ini. Menurut Iya. gue tuh kayak itu hal yang fresh banget gitu. Wah, Iya, benar. tumben Baru-baru ini ya. bukan kelabang lagi nih, dan menurut gue itu adegan emasnya juga sih di film ini Iya. gitu. Mungkin karena aku nontonnya nggak yang tiap minggu kan, aku nontonnya kayak yang satu hari 4 episode gitu. Nontonnya capek ngelihat belatung-belatung itu lagi sih. Apalagi yang nonton tiap minggu. Apalagi yang nungguin kayak kita. Tiap hari Sabtu kita kayak udah semangat banget. Iya, episode baru Telur Darah. Tiba-tiba dapat adegan yang sama Iya, lagi. terus- Nggak ada perkembangan lagi. Benar. Terus makin belakang episodenya filmnya tuh makin sedikit, makin pendek. Makin pendek kalau kamu Awal sadar. sejam, terus makin lama 40 makin setengah detik. jam. Kalau sampai episode 9 apa cuman 35 menit. Iya. Iya kayak hah gini doang, dan kita tuh nggak dapet apa-apa dari episode itu Itu, gitu, gitu. ngerti nggak sih? Betul. Tadi kamu bilang bosen sama si belatung yang keterusan gitu. Kalau aku bosen sama pergerakan karakter si Wulan ini yang lambat banget merespon. Ini udah jelas-jelas bapaknya mati. Iya, Dia udah lihat terlalu sendiri. denial, terlalu Terlalu Namanya denial. mati. karena menurut gue kayak sutradara itu pengen bikin kita itu kayak si Wulan ini orang yang kan dia orang yang cerdas Iya. dan orang yang nggak percaya klinik, tapi terlalu lama bener Iya. menurut gue. Terlalu Orang lama. orang di mulut bapaknya ada ini keluar ini. Ada keluar paku. Ada keluar keluar paku, paku. terus emaknya juga udah gini-gini. Bapaknya pas meninggal aja itu udah apa tawon udah Udah keluar udah, semua ya. udah. Kecoa. Coba betul, ya itulah. udah terbang di rumah sakit itu udah nggak normal satu. Udah gitu, ini kan dia cuma punya orang tua 2 ya, bapaknya udah meninggal nih. Masa dia nggak ada urgensi buat ngelindungin ibunya? Ya Iya. cari kek, maksudnya kalau emang tidak bisa dijelaskan sama dokter ya cari kek alternatif lain. Dia Dia bener-bener coba masih kek. denial ya. Iya maksudnya Dia bener-bener berarti dia denial. juga nggak percaya sama. Maksudnya oke kalau nggak percaya sama yang Klinik. hitam-hitam nggak Klinik, apa-apa gitu. klinik. Maksudnya tapi ada usaha
Maksud aku ke ustadz kayak nanya. Dari Even- sisi lain, even dia dia cari sesuatu gitu loh. Dia mau-Google nggak sih? Adanya yang Google ya? Adanya yang pinter, si adanya- Wisnu. Ini udah gak normal nih Iya. gitu. Bener. Kak ini udah gak Adanya normal. masih SMA padahal. Iya. Adenya tuh udah dapet maksudnya adenya tuh temenan sama orang yang udah kenal langsung nih. Iya. Temen aku tuh ada kemarin Ya, kayak kayak gini gitu. juga persis kejadiannya kayak kita. Tapi dia masih denial. Dia masih denial. Sampai adanya mau mati, itu masih aja kayak Masih denial, nanti udah episode terakhir ya. Nah pas ibunya, ini deh ibunya tuh udah kelihatan kayak orang sakit loh. Dan dia nggak kepikiran, udah gak normal. aduh aku pengen kayak ayo aku ajak ke ustadz yuk gitu, kayak atau ke siapa sih agama dia apa sih di film itu, maksudnya coba kayak cari pertolongan gitu, cari sesuatu lah intinya gitu. Dia malah diem di rumah Dia kan. malah Kayak, diem, dan kalau adeknya nih ngomong ke dia, kak ini tuh ilmu Dimarahin, hitam loh, dimarahin. dimarahin. Aku kesel banget sih, maksudnya masa Karena sampai dia nuduh adanya kayak lagi mabok. Iya, Kan lagi ngobat. ngobat. masa harus sampai Kayaknya lu yang ngobat deh Ulan. di episode 8 atau 9, masa lu dalam keadaan adek lu sekarat, lu bisa bermesraan, lu bisa iya bisa Anjing. bisa kayak gitu sama orang, nggak bisa. Dalam kamus aku ini orang lagi berjuang nih hidup dan mati gitu, tapi lu bisa gitu. Bahkan waktu dia ngirim itu di punggung adiknya tuh Iya udah ada kan? Iya, ditemukan itu loh. Yang Iya. di black Iya, itu. apa sih? yang apa sih dibelek namanya? terus kayak kain Media sih. santet lah, media Iya, santet. kayak Lu kain bayangin sih. ya, adek lu baru punggungnya bengkak, pas dibelek kelihatan diambil ada media santet di situ. Iya. Bisa-bisanya malamnya horny anjing. Iya. Terus Atau mungkin emang fetisnya gitu, BDSM, fetisnya darah-darah gitu. Mungkin pas terus tegang santai. justru ini ya. Nggak, terus yang gua kesel lagi adalah, tahu nggak yang dari Dia habis rumahnya suruh- Pak Gatot? Iya, episode 9 kalau Episode nggak- berapa lah 8 gitu. ya, Ya, terus dia bilang, ini semua gara-gara orang tua kalian gitu. Iya. Orang tua kalian salah gitu kan. Denial, nggak percaya. Mereka nggak percaya kan? Udah tuh pulang kan? Yang mereka makan tuh nggak? Si Deva Narda sama si Iya. Bulan makan. Adiknya sekarat dulu nih. Adiknya sekarat Mereka juga. pulang, adiknya lagi teriak-teriak nih. Ya, terus mereka kan makan kan nasi goreng. Makan nasi goreng. Terus bisa-bisanya nanya, kenapa nggak nafsu makan? Orang baru kaget ya, hah, kenapa orang tua gua gitu loh. Atau nggak lihat Terus, adik lu gitu. lihat adik Ini gua. bisa di piring dengan makan yang proper, terus kenapa kamu nggak nafsu makan? Ya lu pikir aja lu gitu anjing. Terus abis itu baru itu Eo mungkin. lagi di toilet. Siapa ya. tahu Di mungkin kamar mandi. emang dia nggak nafsu makan tuh kayak emang nasi gorengnya nggak enak kali. Kurang. Ya cuman menurut aku itu adegan yang nggak penting, mending di take out aja. Iya sih. Kalau aku jadi dia, aku bayangin kalau aku dari situ ke rumah Pak Gatot nggak dapet jawaban, kan dia setelah pulang dari rumah Pak Gatot nggak dapet jawaban nih dukunnya siapa. Cari sampai malam nggak tidur, lu udah jauh-jauh ke Banyuwangi naik mobil 10 jam 12 jam. Terus udah gitu aja, terus istirahat di hotel. Sementara adik lo ini udah dibilangin sama si Pak Harna itu, Nggak bisa Mau lama-lama, mati. nggak bisa Iya. lama-lama. Iya nggak bisa lama-lama. Nggak bisa Terus lama-lama. terus dia ke Pak Gatot juga karena dia ketemu si Senina kan. Iya. Makanya ke Pak Gatot. Tapi tujuan awalnya kan bukan itu. Si Tujuan Atik, tujuan iya. awalnya kan si dukun yang baik ini kan. Iya. Oh gua udah pernah lihat nih rumahnya kayak gini. Nah, itu, jadi nggak kenapa? konsisten. Iya kenapa lu malah ke Pak Gatot dulu terus setelah dari Pak Gatot santai-santai gitu. padahal Kenapa Pak nggak? Harna udah bilang, saya tahu tempatnya. Kenapa nggak cari Iya. aja Oke, random? kita kasih konteks dulu. Jadi Oh, cerita, iya. Oh. cerita film itu ceritanya ternyata Iya. keluarganya si Wulan ini Ya. zaman dulu dia punya perusahaan di Banyuwangi ya. Iya. Dan dia punya rekan kerja namanya Pak Bondan. Ya. Iya. Nah, Pak Bondan ini bapaknya Esa, sementara Pak Ahmad ini bapaknya si Wulan. Ya. Terus suatu hari si Pak Ahmad ini selingkuh lah sama sekretaris di kantor itu. Iya. Yang jadi ibunya Wulan yang sekarang. Ya, yang which sekarang itu jadi ibunya dia. Selingkuh lah, set. Ya. Tiba-tiba ketahuan sama supirnya Pak Ahmad, difoto-fotoin selingkuh di kantor. Nah, ini juga aneh. Supirnya Selingkuh namanya di- Hasan, Hasan. by the way, Hasan. Selingkuh di kantor. Kayak emang nggak ada hotel ini. Mungkin mereka berfantasi kayak lagi di film-film Brazzer ya. Oh, Lagi di film-film Brazzer, North Amerika gitu. Oh, main di kantor, menurutnya Iya, nggak iya. masuk akal gitu. Atau mungkin ya di Banyuwangi mungkin nggak ada hotel yang bagus kan gitu. Nggak tahu ya. Selingkuh di kantor. Adrenalin atau adrenalin. Adrenalin. Mungkin kayak Siska E gitu ya. Sukanya yang publik-publik gitu. Selingkuh di kantor, difotoin lah sama si Hasan. Iya, Hasan tuh supirnya by the way. Hasan tuh supirnya, difotoin, diperas lah dia. Iya. Nah terus kalau dia nggak dibayar, foto-foto ini akan dikasih ke istrinya si Pak Ahmad. Tuh. Terus datanglah si Pak Bondan, anjing. Kenapa? Lu diperas ya? Kita harus kasih pelajaran sama si Hasan. Iya. Kasih pelajaran, tapi jangan sampai mati. Iya. Cuma ditakut-takutin. Akhirnya mereka sewa 3 preman, yang which is salah satunya itu adalah Kiki Narendra Iya. untuk
menakut-nakutin si Hasan ini. Satu Gatot, satu Kiki Narendra, satu lagi yang nggak tahu nih namanya nih. Pokoknya bertiga ya. Pokoknya bertiga. Akhirnya malam itu mereka menyamar menjadi ninja. Kan kalau ninja itu kan nggak pernah ada ketangkap kan dulu contohnya di Banyuwangi. Mereka menyamar jadi ninja, dipukul-pukulin lah si Hasan ini, dipukul-pukulin. Berontak, dia si Hasan berontak. Ya udah terjadilah. Diusir sebenarnya. Kamu harus pergi dari sini, digituin. Ternyata ada satu kejadian intinya pokoknya si Hasan mati lah. Iya. Secara nggak sengaja. Nggak sengaja mati ketusuk kaca lehernya. Di situ ada istri sama anak ceweknya. Anak ceweknya. Ternyata si istrinya pun juga dibunuh. Ternyata dia nggak mati ya. Dibunuh, dilempar ke sungai. Ternyata dia nggak mati. Itu ternyata nggak mati. Itu sungai tinggi banget anjing. Sungai tinggi banget, bawahnya batu. Iya. Itu nggak mungkin nggak mati anjing. Terus dia kan dibacok ini kan. Nggak mati. Ini juga dibacok kayak kecuali yang masuk akal, batu-batu di Banyuwangi itu empuk. Nah, mungkin itu masuk akal. Kayak bantal ya? Iya, mungkin beda batu di Banyuwangi sama batu di ini beda, batu di Jakarta gitu. Mungkin masih masuk akal ya. Ternyata istrinya nggak mati. Nah, istrinya itu ternyata punya 2 anak, 1 cowok, 1 cewek. Anak yang cowok dikasih ke Pak Bondan, diambil sama Pak Bondan. Ternyata. Anak yang cewek dikasih ke Pak Ahmad. Nah itu juga, nah ini cerita keseluruhan ya yang jadi plot twistnya. Cuman aku nggak sukanya, ada lagi nih catatan hitam, kenapa harus nunjukin plot twistnya dengan cara seperti itu? Pertama kan nggak diliatin nih anak cowoknya. Iya pertamanya kan diliatin cuma punya 1 anak. Menurut cewek. aku itu nggak professionally planted, nggak ditanam, ngerti nggak di awal? Karena kalau justru biar kita kaget. Nggak, tapi jadinya jadi kayak dibuat-buat gitu. Jadi kayak dibuat-buat. Kalau gitu semua bisa dong, nggak? Kalau nggak diliatin tiba-tiba diadain. Kaget tapi bisa. maksa. Nah itu makanya. Kaget, gue juga kaget. Nggak ada twist incest itu pun sebenarnya kayak nggak berpengaruh. Nggak berpengaruh, itu malah jadi nambah kayak maksa aja dan jadi jijik. Dan menurut gue yang aneh adalah mereka ini kan si anak-anak kecil ini kan waktu masih kecil itu menurut gue kurang kecil, ngerti nggak sih? Iya, betul. Gak mungkin anak-anak itu nggak ingat gitu. Iya, apalagi si Esa itu udah gede loh. 7 tahun lah ya. 7 tahun. Satu-satunya hal yang misalnya dia itu nggak ingat, misalnya kayak kenapa dia bisa nggak ingat? Satu-satunya alasan adalah mungkin dia idiot aja gitu si Esa, atau mungkin kayak ada amnesia. sakit mental apa gitu, atau mungkin kecelakaan kali, dan amnesia. Pas ingat nggak pas Wulan diambil sama Pak Ahmad, kan dikenalin ke ibunya Imelda, ke istrinya ya. Terus dia langsung kayak meluk, langsung kayak mulai sekarang kamu sama ibu ya. Terus kayak ngangguk. Gak mungkin itu Bu. Dia harusnya kenalin ibunya dia kalau dia udah umur 6 tahun ya. 5 tahun, 6 tahun itu anak umur 3 tahun aja sama orang lain gak mau. Dan maksudnya kayak si anak kecil ini loh, dia habis ngelihat bapak mamanya dibacok, ditusuk mati. Dia habis ngeliat bapak mamanya di depan mata dia. Dan setelah itu sama orang asing, dia mau aja. Kan berarti tolol juga kan. Itu. Juga anak-anak. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah menurut gue si ustadznya ini juga nggak punya motivasi untuk memerasi ini loh, memerasi buat apa gitu buat maksudnya? apa? Dia butuh uang buat apa sih? Apa aku yang kelewat? Nggak diceritain sih. Tapi Meres aja minta aja. Dia kan digambarkan orang yang baik. Iya benar. Ngajar anak-anak iya. Terus juga dia ya gitu anak yang baik. Orang dia berangkat kantor aja pakai peci sama baju koko. Kenapa tiba-tiba dia mau memeras amat? Iya itu nggak ngerti dah. Nggak jelas. Urusannya apa gitu? Motivasinya nggak jelas untuk memeras. Cuma dia bilang ya semua ada bayarannya Pak, gitu doang. Tapi dia nggak tahu saya lagi butuh apa, mungkin istrinya sakit atau anaknya mau sekolah atau apa, nggak diceritain. Itu yang bikin kayak aku mikir kayak makanya juga lah bukannya dia orang baik. Nah itu. Dia ngajarin agama, kenapa dia meres kayak gitu. Kenapa plot twistnya itu jadi dibuat-buat lagi? Karena sebenarnya udah ketahuan di episode 8 itu siapa pelakunya. Nah, di episode 10 itu guys, di finale itu plot twist yang bikin kayak wow itu ternyata Esa sama Wulan yang sudah eng-eng ini kakak adik. Dan Wulan hamil. Itu makin aneh lagi. Oh iya, dan Esanya mati. Iya. Dia adegan terakhirnya Wulannya hamil. Dan makanya kenapa adegan eng-eng itu maksudnya eng itu menjadi penting karena mau ngeliatin biar dapet jijiknya tuh. Makanya ini adegan gak penting banget 2 kali berturut-turut di episode hampir terakhir 8 atau 9 di saat adiknya sekarat. Kenapa penting banget nih adegan ini? Pasti ada sesuatu ternyata untuk nunjukin biar penonton tuh juga dapet jijiknya. Mereka tuh udah kayak gitu nih.
Tapi- 2 kali dan sering Iya. gitu. Menurut gue Makanya sebenarnya kita jijik. terlalu dragging efek plot twist itu sebenarnya cukup mengagetkan dan cukup brilian, tetapi tidak penting untuk ceritanya. Iya. Menurut gua, Nah, ini debat. plot twist kayak gitu nggak apa-apa. Tapi- Tapi lu harus di planting dari awal gitu loh. Iya. Jangan di akhir-akhir lu Tambahin liatin karakter semua baru gitu tiba-tiba loh. diliatin lagi flashback. Jadi di awal pas flashback ketika si Mamanya Hasan dibacok. ini dibantai sama ninja-ninja ini, yang diliatin cuma ibunya Anaknya. sama anak ceweknya. Ternyata pas di zoom Tiba-tiba di episode terakhir Tiba-tiba diliatin ada anak anak cowok. cowok. dan dia nunjukin anak cowok itu benar-benar kayak di zoom kayak Iya. Marui videoan nih. Iya. Nguing gitu kan. Ya, maksud gua nggak tahu ya, maksudnya gua bukan film director juga. Iya. Tapi akan lebih baik mungkin kayak gini, misalkan lu kan yang di pick up itu, yang Mobil udah pick up. dikarung-karungin Iya, tuh, yang si emaknya dibacok itu. Iya, dibuang. Iya. Iya, kan itu kan ada karung, 2 ya? Dua karung. Emaknya sama Sama bapaknya. Lebih baik lagi menurut gua ada 2 karung kayak yang nggak dikeliatin, yang cuman di samping doang gitu, jadi Iya. cameo gitu. Iya. Biar di planting gitu loh. Loh, itu kok ada 2 karung padahal kan anaknya Jadi cuma orang 1. udah mulai gitu. mikir walaupun belum tahu. Jadi nggak mendadak dari nggak ada tiba-tiba ada. Ada di belakang. Kalau kayak gitu semua juga bisa ada tiba-tiba anaknya 5. Ternyata di Tiba-tiba kamar. anaknya 5 Yaudah gimana? di kamar sembunyi gini 5 orang. Bisa Iya, dong. Bisa jadi siapa tahu di misalnya ini kan di series berikutnya siapa tahu ternyata Anaknya 5. Anaknya Iya. 20. Anaknya balas dendam lagi balik. buktinya kan di episode terakhir belatungnya masih jatuh. Iya, siapa tahu ada anaknya lagi Siapa bener. tahu ternyata ada yang nggak 3, di- siapa iya, tahu. ada yang nggak di. Tadinya aku malah mikir Atik itu anak ceweknya. Iya. Si Senina. Karena tiba-tiba masa karakter si Kiki Narendra ini bukan kayak karakter yang punya keluarga Iya, kan. iya. Awalnya aku mikir gitu, makanya anaknya yang waktu itu anaknya diambil tuh jadilah si Atik. Makanya setiap Atik nanya ke bapaknya ada apa ini Pak? Bapaknya nggak mau bilang. Ternyata emang Lebih make bapaknya sense. malu aja dia dulu bunuh Meres, orang iya. gitu. Terus gua ini apa namanya? Kayak mikir lagi di akhir-akhir tuh gua sempat mikir kayak apa jangan-jangan yang nyantet itu si Wulan gitu. Nah, kalau Nah, itu keren kalau sih. gitu lebih plot twist gitu sih. Karena gua udah mikir dari awal, oh si Wulan nih anaknya si Hasan. Terus dia mau balas dendam dari Iya. kecil mungkin dari kecilnya nggak diliatin dia ketemu siapa. Mungkin pas udah gede dia ceritain Dia cari tahu ketemu tentang misalkan ini ya. sama emak Iya, aslinya atau gimana. Jadinya kayak balas dendam di situ dan di si Esa di enging-eng itu juga sebagai bentuk kayak Part of ngulur-ngulur aja gitu loh. Biar lu nggak nemu nih dukunnya siapa gitu. Iya, Untuk Gua mikirnya distraction. Untuk distraction. Ternyata emang enggak. Kalau Enggak, kayak ternyata. gitu, make sense dia denial. Dia nggak mau kayak nolong Iya, keluarganya. denial Make juga sense make kan sense. kalau Oh, ternyata iya, iya, iya. dia pelakunya. Yes, Aku yes, mikir yes, aku paham. gitu. Gitu. Lebih make sense menurut aku Wulan adalah pelakunya dan Pelakunya. ngedukung ibunya untuk balas Otaknya dendam. lah gitu, otaknya. Karena dia denialnya udah ngeselin banget kayak Ngeselin. seolah-olah itu bukan keluarga dia. Itu bukan keluarga aku aja. Aku ngerasa kalau deket Iya. tuh tetangga aku tolongin, aku pengen ajak gitu ustadz rumahnya gitu loh. Momen dimana aku tahu siapa orang jahatnya itu adalah dialognya Ence Bagus. Sopirnya mereka. Oh iya. Ketika Si Pak Asep. Iya, si Pak Asep. Ketika Pak Asep resign, Ya. terus Ada yang aneh. ada yang aneh nggak? Iya. Kalian notice nggak ada yang aneh? Iya. Kalimat gini, jadi Den sama Non masih mau percaya sama aku. Oh iya iya. Itu tuh udah obvious banget tuh. Iya, iya. Bawa pispot mau berak dia. Mau berak portable tuh. Seolah-olah di kamar mandi gak ada pispot. Oh emang orang yang jijian. Oh, jijik. Kemana-mana Ada private ya. suka bawa pispot sendiri emang kemana Itu beneran dipakai? Enggak. Oh. Serius. Serius. Emang dia anaknya jijian, jadi kayak kalau Repot kemana-mana, ya. Iya. Ya itu dialognya yang bagus sih. Ya masih percaya sama saya, sempat curiga sih aku Iya, di kayak situ. dia bilang, jadi bapak masih percaya sama saya. Gue langsung kayak, obvious banget ini. Iya. Ini Iya, kayak iya. bukan obvious ini, sus. Benar. Sus banget sih dialog ini. Tapi karena mukanya dia memang muka orang susah, jadi gue kasihan. Jadi gue kayak muka si Pak Asep itu kayak susah, kayak sedih gitu. Tapi dia keren loh, maksudnya si Ence Bagus kan selama ini dia tuh peran-perannya tuh ya kayak gitu-gitu terus. Tapi ternyata di sini plot twist anjir. Ya, penting ya. Iya dia bisa ngewe, dia bisa jadi jahat anjir. Itu menurut gue kayak cukup mengagetkan loh. Dia lumayan sentral gitu perannya. Dia Iya, lumayan ternyata penting lumayan ya. penting gitu. Iya, Sama iya. Kunci. tau nggak satu hal yang mengganggu lagi di gue? Apa? Wignya si Harun ini zaman dulu. Oh iya.
apa? Iya. Kelihatan banget sih. Memang gue sampai nggak sempet ke sana karena banyak hal yang lebih ngeganggu, tapi itu ngeganggu juga. Sumpah anjir kayak jelek banget anjing, kayak Iya. Elvis Presley anjir. Iya. Wignya si Harun zaman dulu menurut gue kayak kacau banget kacau. Nggak bikin dia kelihatan tambah muda juga dengan wig itu gitu. Benar. Iya anjir Benar. kayak mendingan kan sekarang kan udah botak, harusnya Iya. kayak si Harun ini waktu pas masih punya rambut syuting nanti kayak Iya. abis itu cukur rambut, Cukur rambut. baru syuting adegan di Jakarta. Ya, Iya, jadi benar, dibalik benar. gitu Jadi kayak. daripada harus pakai wig, daripada harus dibotakin dulu, baru kayak ini belum keburu botak. Gimana caranya kita bikin throwback ya? Oh ya kasih wig aja lah anjing. Di akhir yang si Devan Oh, kemarin itu katanya, kesel sih pas berantem di episode terakhir. Ayo final. bunuh adikmu gitu kan, Wisnu, ayo bunuh Wisnu. Kan si Wulannya kan nggak mau katanya. Iya. Tidak. Iya, jadi disuruh bunuh sama si ibunya, Sama si si ibunya. dukun itu. Terus kan dua-duanya diborgol tuh. Terus tiba-tiba si Devan Narayana kayak, aku aja Iya. gitu Udah kan. ketebak gitu, Itu tapi. sangat ketebak, nggak mungkin lu mau gitu loh. Betul karena Iya. Satu, karena diperlihatkan dia tuh hubungannya harmonis banget. harmonis sama banget dan bertiga nggak itu. mau banget nih ke pihak sana gitu kan. Iya. Aku aja itu udah kelihatan. Oke lah. Gua ikutin aja tuh kan dibuka terus sok-sokan tidak ini segala macam. Terus kan set ke Di akhirnya si Pak Asep dibunuh kan dibunuh. supirnya. Set gitu kan. Nah, lu ngapain diem? Dari situ langsung set gitu loh. Langsung ke ibunya Ke maksudnya. dukun Dia itu. kesel. Set Tapi gitu. ternyata enggak. Diem. Enggak. Hah? Tidak. Dukunnya Dukunnya tuh dia lupa, padahal yang kuat ini dukunnya dan peralatannya masih lengkap di meja. Lu tuh bisa seketika tuh kalau digorok boneka itu lu mati tuh Oh berdua enggak gitu kayak loh. tenang aja kayak. Tendang, iya. Apa Atau nggak iket kek Ya, gitu loh. alat perdukunan itu. Iya, sampai maksudnya itu karena kesalahan lu itu lu jadi mati anjir di akhir. Jadi kayak nggak pantas gitu loh karena keterlambatan bertindak jadi mati satu orang nih si Esa-nya nih gitu. Gara-gara mereka yang kayak, aku mikir gini, mungkin karena mereka nggak tega itu ibu mereka sendiri gitu nggak sih? Iya, tapi tapi tetap kan juga. aja. Tapi kan udah lama gak Karena ketemu. benci juga. Benci Padahal juga. kan dia benci kan. Iya. Karena makanya. dia benci sama si dukun itu. Iya makanya kalau benci nanggung, kenapa Iya, nggak nanggung. didorong atau diikat si ibunya atau nggak itu peralatan dukunnya dibalikin dulu atau Betul, gimana? betul. Sampai si Wulannya dijenggut itu loh. Set ketarikan rambutnya. Rambutnya ketarik terus dimakan kan. Terus jadi Langsung jadi kayak apa namanya? satu badan. Jadi voodoo. Jadi kalau pas si dukunnya dicekek, dia si Wulannya juga kecekek gitu kayak. Iya, jadi disantet lagi dengan cara kalau nyakitin diri sendiri, orang yang rambutnya kita masukin ikut kesakitan. Ikut kesakitan Jadi satu badan. Jadi satu Iya, badan. maksudnya nggak perlu sampai situ tuh kalau misalkan si Dewa Mahendranya udah sigap Terus gitu pakai loh. adegan rambutnya kemuntah lagi kan. Iya. Iya, anjir. Dan itu pas adegan rambutnya kemuntah lagi itu tuh udah statement kalau si Wulan pasti hidup dan pasti Iya, pasti iya, ada season 2-nya lagi. Iya, itu Gitu. kayak Gitu. apa sih? Emang segampang itu muntah Iya, gitu loh. anjir, itu Gulungan rambut loh. Kayak kita ketelan bulu-bulu kucing sama anjing aja tuh harus dioperasi anjing. Iya. Ini dengan mudahnya kayak dia itu keluarin lagi. Dan itu bukan yang digimana-gimanain kan si dukunnya, tiba-tiba muntah aja gitu. gitu muntah aja. Iya anjing kayak maksudnya kayak rambut itu kan lengket ya. Iya. Rambut itu kan lengket gitu. Kayak di selokan aja kamar mandi aja susah tuh diginiin ya dibersihinnya. Sampai Ini lagi mampet. udah ditelan bisa dia keluar lagi anjing ini ya. Jadi terlalu dragging Dibuat-buat. adegan itu, terlalu dibuat-buat biar seru, tapi gerakannya tuh seolah-olah tuh kayak lambat, kita nontonnya tuh kayak lu gercep dong gitu loh. Kita nggak seolah-olah kita yang nontonnya tuh Seolah-olah kayak nonton. wah, ternyata Dewa Mahendra baik gitu. Terus ini gitu. Padahal Padahal. kita kan udah kenebak-nebak gitu. Terus kalau gue kayak CGI. Nah, ngomongin soal CGI, Efek. ada beberapa hal yang bagus kalau lagi bagus banget Iya. terutama di awal-awal. Iya. Tapi gue rasa kayaknya dikejar deadline ya. Makin Iya, ke makin- belakang, makin ke belakang tuh kayak makin ngangong-ngangong ya. Iya, makin kelihatan palsunya. terutama yang adegan jeleknya adalah adegan yang ngeblack punggung. Punggung. Iya, iya, Sumpah betul. itu kelihatan banget. Iya, benar-benar. CGI-nya yang parah banget. Gue merasa kayaknya episode 1 sampai 5 tuh dikerjain Kimo Stambul, episode 6 sampai 10 dikerjain Orang lain. pihak Orang ketiga lain. gitu anjing Third kayaknya. party. Iya, Iya, ini kayaknya benar-benar. third party. Sama yang mengganggu tuh yang adegan ini juga sih yang menurut gue yang cukup kasar tuh adegan si yang bapaknya meninggal si Pak Ahmad terus keluar Kelabang yang Ya, terbang ya. itu. kelabang terbang yang keluar gitu juga menurut gue tuh kasar banget sih. Ah. Cukup kasar menurut gue.
kayak kelihatan Itu di palsu. awal-awal itu kan? Di Yang di awal di rumah sakit itu Iya, Di ya. rumah sakit. Di situ menurut gue kelihatan cukup kasar sih, tapi selebihnya menurut gue cukup enjoy sih, kayak soal CGI sih. Iya. Soalnya kalau menurut gue kalau yang itu tuh di awal oke lah gitu, bisa kita Bisa diterima maafkan karena lah. ceritanya Karena masih ceritanya bagus. juga masih bagus. Iya. Makin akhir kok makin dragging. Gua kayak nonton episode berapa tuh kayak nggak dapet apa-apa gitu. 9 kita inget banget lagi di Subang tuh. Gini apa Gini nih? doang, Gitu. gue nunggu seminggu. Seminggu gua Gini nunggu. doang. Gak ada informasi apapun juga. Nggak ada nih. informasi apapun, nggak dapet apa-apa juga gitu. Dan maksudnya lu udah di tahap jangan denial, udah ke rumah Pak Gatot cerita lo masih denial dan gak dapet apa-apa gitu loh. Gak mungkin orang tua kita seperti itu terus pergi aja gak dapet info apa-apa. Ya at least tanya siapa Pak Gatot, Iya. siapa yang dibunuh atau Iya. apa, cari tahu gitu. Emang Pin. ngapain orang tua kita Iya. gitu loh, nanya kayak apa kayak. Keburu diusir sama Pak Gatot kan. Besoknya mati Pak, nanti malamnya mati Pak Gatot. Sama sampai habis juga si tupai yang dibakar si Esa itu juga nggak diceritain maksudnya apa. Pas dibakar kan musanya kayak Cush. Iya. gitu kan. Maksudnya apa, artinya apa, nggak tahu juga. Padahal si Esa juga nggak disantet, cuma bapaknya doang kan. Iya, bapaknya doang. Terus musang itu kenapa ada di situ gitu? Iya, si Esa Siapa juga. yang ngeplan itu? Iya, gitu. Sama si bungulnya itu bisa ada di balik tembok juga Iya. tuh. Iya, Siapa? iya. Siapa yang naruh? Kalau misalnya dibilang, oh yang naruh Asep. Harun. Masa ada denger itu kan di belakang tembok ya? Iya, Itu iya. kan pasti temboknya dijobol dulu tuh. Dok. Masa nggak tahu ada orang ngejebol tembok di rumah? Atau mungkin maksud dia si Pak siapa yang supirnya itu mungkin. Tapi kan Si itu kan Pasep. harusnya dari dulu ya, dari rumah itu Dan dibangun gitu. Tapi bukannya itu ini ya, maksudnya Renovasi ya? bukan. Renovasi. Iya. Tapi bukan itu ilmu hitamnya, maksudnya nggak literally dibobok loh temboknya, tapi Lah kan itu harus masuk ke dalam harus disimpan tembok. yang Iya, tapi itu kayak pakai bunga, ilmu. tau nggak? Iya, Bunga kan. kan disimpan Bunga di dia situ. ditaruh begitu. Ditaruh. Jadi makanya langsung Yang di badan emaknya. doang kali yang bisa dikirim. Nggak tahu deh. Iya. Iya, mau pertanyaan mungkin ada yang ngerti. Mungkin ada maksudnya yang dukun santet di apakah sini. itu literally harus dibobol dulu Taruh, apa atau bisa dengan langsung kita kayak dikirim, ngirim Seth? tiba-tiba dia masuk kayak tembus Iya. tembok gitu. Ya, aku nggak tahu. Gak tahu. Bagi aku overall series ini sebenarnya series yang untuk 10 episode terlalu kepanjangan sih. Kayaknya di 8 cukup. Di 8 cukup, saya setuju. Menurut gue di 8 cukup. Terus kayak rasanya itu sama seperti kayak liburan ke Korea 2 minggu gitu. Di hari ke-10 udah kayak kepengen pulang sebenarnya. Di hari ke-8 udah pengen pulang gitu. Jadi kayaknya menurut gue terlalu panjang. Tetapi dari segala sisi itu tetap bisa gue nikmati gitu. Maksudnya gue kayak ini tuh lebih proper daripada semua film yang, bukan semua film juga sih, beberapa film yang lagi tayang di bioskop malah. Iya. Iya sih Kayak gitu. kalau lu sih. Kayak maksud gue ini proper banget loh, dari artis-artisnya, dari efeknya, dari Niat, ya. ceritanya, meskipun plot twist-nya cukup anyep dikit, tapi menurut gue kayak ya gitu. Masih 8,5. banyak hal yang bisa gue appreciate gitu. Iya. Dari film ini, makanya gue kasih 8,5. Karena bagi gue tuh penilaian pertama gue tuh di cerita. Menurut gue ceritanya ya fresh. Betul. Yang kedua aktor. Kalau kedua ini aja udah bagus, menurut gue sisanya tuh ya udah bakalan Iya. kayak CGI-nya buruk pun sebenarnya kayak yang Masih penting aktornya ketolong. bagus Iya. masih bisa gue maafin gitu. Jadi kayak karena ini ceritanya fresh dan juga aktornya bagus-bagus, terutama Kiki Narendra sama Lukman Sardi, gue bisa kasih nilai 8 sih. 8 atau 8,5 lah. Aku. Kenapa 5? Kamu dulu, aku dulu. Kamu dulu boleh. Oke, aku dulu. Kenapa 4? Kalau aku kayak gini. Episode 1 Episode 1 bagus, makin ke belakang Makin kosong, makin transparan ya. makin dudel anjing. Nanti kirim aja fotonya. Iya gitu. Kirim ke aku. Menurut aku sih kan karena ini series ya. Jadi dari episode 1 sampai episode 10 itu satu kesatuan. Betul. Jadi jujur maksudnya di episode awal itu bagus. Gue juga bisa bilang itu bagus karena CGI yang agak kurang juga gue bisa maklumi gitu karena ceritanya memang bagus, pengambilan bagus, skripnya juga bagus gitu. Ya. Tapi makin ke belakang kok gue ngerasa kayak makin dragging gitu loh. Jadi kayak makin yang nggak perlu diada-adain gitu. Ya, Jadinya dilama-lamain. Dilama-lamain. Jadinya yang awalnya bagus itu jadi Perlahan-lahan runtuh. perlahan runtuh bener. Jadi awalnya gue mau kasih 7, serius 7, tapi makin ke belakang kok makin keselin gitu. Jadi makanya gue kasih 4. Jadi secara keseluruhan ya itu series tuh secara cerita harusnya bagus, tapi karena eksekusinya kurang, jadi menurut gue kurang gitu aja. Makanya 4/10 menurut gue ya. Kalau menurut orang ya beda-beda. Beda-beda, Iya, makanya gue benar. bilang kayak pengalaman nonton-nonton tuh beda-beda. Iya, Kalau iya. kalian mau ya nonton sendiri gitu. Betul. Iya, pengalaman orang nonton beda-beda, bisa jadi reference mereka yang udah nonton apa beda-beda juga Betul, gitu betul, kan. betul. Kayak kita bisa nilai segini karena sebelumnya ada perbandingan Iya. kan. Mungkin bagi beberapa orang yang bilang
ini adalah series horor terbaik, ya kita juga bisa ngerti Bisa, gitu. Mungkin ngerti. memang ini series yang Dibandingkan series yang sedang tayang. Benar, Iya. setuju. Kita bandingkan sama series yang sedang tayang, Iya, ini Iya. terbaik. Iya. Tapi kayak kalau misalnya dibandingkan dengan series-series horor luar ya jauh lah. jauh, Iya, iya. jauh ya banget. itu ya mungkin karena itu ini masuk ke penilaian aku karena aku sering banget nonton series luar dan nggak usah jauh-jauh deh yang Asia, let's say Korea sama Jepang gitu misalnya atau Thailand deh gitu, dimana justru makin ke belakang episode itu makin jadi kunci dan makin bikin tegang, makin bikin kita tuh Stick. kebuka gitu loh. Iya. Oh ternyata ini dan dikonekin ke awal pun make sense. Iya. Nah itu jadi benang merahnya tuh nggak boleh hilang gitu loh. Nah sementara ini makin ke belakang tuh loh kok gini, itu yang bikin aku loh kok gini di awal bukannya tadi kayak gini, kenapa jadi kayak gini gitu loh. Jadi makin melemahkan yang di depan. Menurut aku sayang banget gitu. Dan kalau emang udah dari awal let's say rencana 8 episode dan udah di planning dengan baik, harusnya nggak usah dipanjang-panjangin lagi. Iya, Ini iya, tuh kayak kelihatannya tuh menurut kamu tadi bilang bagus 8 episode, iya seperti terlihat emang dibuat untuk 8 episode tapi jadinya dipanjangin nih Iya, mungkin 10. karena seru nih orang banyak yang nonton mungkin ya, aku nggak tahu di balik layarnya gimana. Karena kan udah di syuting. Belum tentu. Siapa tahu, Maksudnya ya. feedback, let's say Kita nggak dilihat tahu. 4 episode pertama, oh ternyata seru nih. Oh iya benar juga. Bisa sih. juga kan, terus sponsor banyak nih masuk gitu kan, bisa juga. Kita nggak tahu ya We maksudnya. never ini. know ya, maksud aku tuh seolah-olah terlihatnya seperti itu. Jadi kayak dibuatnya itu yang bikin kayak, hah gitu, bukan yang anjir jenius nih. Aku tuh suka banget kalau nonton thriller gitu, pas kebuka tuh plot twistnya gila Kaget, ya, kaget. iya kayak seolah kita yang ngelewatin gitu loh, kayak anjir jenius banget kok kepikiran ya mereka kayak gitu. maksudnya aku senang karena industri perfilman kita tuh sudah Udah meningkat. Meningkat. sudah Jujur meningkat iya. dan Ya. mungkin kita akan berjalan ke arah sana. Situ, ke arah benar. series. Jadi series bisa lebih bagus dari film itu adalah sebuah peningkatan. Iya. Dan tayangnya pun dari bioskop di Benar, di Disney, ya. Disney ya. Di OTT. Jadi Iya. menurut gue kayak Telur Darah ini kayak gebrakan series, Benar-benar. gebrakan untuk series sih, Iya. series Indonesia gitu. Makanya aku Ya. apresiasi yang tadinya aku mau kasih 8 guys. Udah selesai Lagi dicuci. serius nih. Udah selesai dicuci. Iya. Mau yang tadi ngasih 8, dari episode 6 tuh masih seru, 7 masih seru, ke belakang ke belakang jadi kayak ya 5 deh. Aku jujur kecewa sama, tau gak sih kalau misalnya intinya adalah kalau aku ya patokannya kalau kita tuh greget yang kayak aduh ngapain sih pakai kayak gitu, ngapain, itu udah minus menurut aku. Ada pertanyaan Kenapa sih? ya? Ada pertanyaan. Kalau ada Kenapa pertanyaan. sih? Kenapa sih nggak kayak gitu? Jadi kita nontonnya tuh banyakan kesel daripada wah kerennya. Daripada kagumnya. Nah, itu di situ berarti ada yang janggal. Nah, Ya, sayangnya kalau gitu. kalau menurut aku sih maksudnya yes, ini sebuah peningkatan. Betul. Maksudnya Bagus kok. kita juga apresiasi ya maksudnya. Jadi kita nonton terus benar, ya. movie film Indonesia yang terus berkembang gitu, terus semakin Benar. bagus gitu. Tapi menurut gue jangan stick di situ aja gitu loh. Kita maksudnya kita nonton series luar juga bukan buat kita nggak suka sama series Indonesia, enggak, tapi untuk standarnya ke sana gitu loh, Iya, yang iya. lebih bagus lagi gitu. Tapi kita bisa ngejarnya kok. ke sana Kita gitu. bisa ke arah Yes. Iya. apa-apa. Yuk Kita Pak, bisa kesana. Pak Kimo Stambul. Ayo semangat. Kita Dan- tunggu karya-karya Dan selanjutnya. menurut gue Telur Darah ini adalah series yang udah nggak usah ada season 2-nya lah. Ya, Takutnya jadi betul. makin maksa lagi. Betul, Ya betul. udah, Setuju. kayak cukup berhenti di sini aja, biarkan ini open ending, kita berfantasi endingnya itu kayak gimana. Iya. Kayak nggak usah lah ada season 2-nya, menurut gue kayak series yang cukup berhenti di season 1. Yes. Iya, ya. Kayak gitu. Endingnya tuh kita udah udah berimajinasi. Ini mereka jadinya incest nih. Anaknya aman nggak? Udah mikir. Ya udah. Terima kasih buat Kak Natia dan Kak Randy. Thank you. Thank you, guys. Seru diskusinya. Semoga nanti kalau ada seri-seri yang kita nonton bareng-bareng gitu, kita diskusi lagi. Ya, boleh. Karena kita juga emang suka nonton. Karena sebenarnya banyak loh series, ada yang bagus-bagus, ada Induk Gajah, ada Katarsis yang Pevita Pierce, thriller juga. Oh, thriller Katarsis juga, itu di oke. video.com. Kalau Oke. Induk Gajah di Prime. Kayak di Bulan Suci ini juga tuh bagus tuh, di video.com tau Oh, nggak? ada judulnya Bulan Suci. Judulnya di Bulan Suci. Di Bulan Jadi Suci. itu ceritanya keluarga yang mereka harus bawa mayat untuk pulang mudik gitu. Wah, seru tuh. Tapi mayatnya tuh dibungkus sama bubble wrap gitu. Nah, jadi kayak di tengah jalan mungkin kayak ada polisi kayak gitu. Padahal tuh mayat keluarganya dia. Oh. Kayak gitu, kayak buat mudik. Wah, Gitu seru lah dah. makanya ceritanya. Nonton ntar ya. Video.com di Bulan Suci ini Oke. yang main si Denis Adiswara. Yaudah, terima kasih buat teman-teman sudah menonton ya. Kalau Thank kalian you, punya guys. saran, ada mau series apa yang di review lagi, nanti kalian tulis aja di kolom komentar di bawah. Yes. Sorry kalau sebelumnya kita agak hektik ya, kayak maksudnya saut-sautan Berantakan ya. apa kayak menggebu-gebu. And by the way, tadi Alfi bilang mau ada di sini tapi dia nggak jadi, dia cuma jadi cameo bolak-balik aja Iya, ya. emang. Karena dia belum nonton Telur Darah ya. Kita nggak gantiin Alfi kok. Alfi akan terus ada bersama Tapi ada di Gerald. ADC kok, ada ADC ini kan konten kari. Oh, kari. Gitu, Iya. iya. Kari. Yaudah ya. Oke, bye-bye. Terima kasih. Bye, thank you.
Bye.